Selamat Paskah adik-adik, ketemu kembali di Sekolah Minggu HKBP Cijantung. MC-nya mana ya? Ada dua harusnya, Kak Naomi dan Kak Citra. Kita panggil yuk sama-sama. Kak Citra, Kak Citra, gimana ya? Hai Bang Niko, apa Hai, kabar? baik. Hai adik-adik di rumah, kembali lagi ketemu sama Kak Citra. Kak Citra sama Kak Naomi lagi cari telur Paskah, karena hari ini hari Paskah. Kak Citra dapat 2 loh, seneng Wah, banget hebat. loh. Ngomong-ngomong Kak Naomi mana ya? Coba kita panggil yuk sama-sama adik-adik. Kak Naomi, Kak Naomi. Aku sedih. Halo Bang Niko, halo Kak Citra. Kenapa Kak Naomi halo sedih? adik-adik semuanya. Aku sedih karena aku nggak dapet telur. Aku sudah mencari ke rumah, ke rumput, ke halaman semuanya. Tapi aku nggak mendapatkan apa-apa. Sebentar, Kak Citra dapat 2 telur. Bagaimana kalau Kak Citra kasih 1 telurnya ke Kak Naomi? Kasih gak ya? Kasih dong, Gimana anak adik-adik, Tuhan kasih harus gak buat Kak berbagi. Naomi? Oh gitu Kasih ya? Iya. Oke deh, kita kasih ya 1 telur buat Kak Naomi. Ini Kak Naomi. Yeay, Biar aku Kak dapat telur juga. Udah gak sedih lagi kan Kak Naomi? Enggak dong. Jadi adik-adik di rumah juga harus bisa saling mengasihi, saling berbagi dengan adik, kakak, mama, papa atau semua saudara terkasih. Oke? Betul. Oke Kak Naomi. Oke deh, Bang Niko mau siap-siap dulu ya, mau mulai ibadah. Dadah anak-anak sekolah minggu. Dadah Bang Niko. Tapi kita tetap di sini loh, kita mau mulai Iya. loh sama Kak Naomi. Adik-adik di rumah, sekarang kita bangkit berdiri, kita semangat memulai pemanasan. Dan lagu pertama yaitu When I Remember Jesus Died For Me. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. No, no, I will never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, I never go back anymore. Sekali lagi kita ulang dari awal ya. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. No, no, I will never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, I never go back anymore. Kita masih lanjut puji Tuhan ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Hari ini kita ada lagu baru. Judulnya Yesus Bangkit dan Menang. Adik-adik masih tetap semangat kan?
Nah Kak Nomi sebelum nyanyi lagu baru, Kak Citra punya yel-yel loh. Wah, gimana tuh Kak? Yel-yelnya seperti biasa. Semangat, sukacita, yes yes. Tapi dipanggil dulu, ada passwordnya gitu. Oke. Siap. Passwordnya adik-adik dengar ya. Kalau Kak Citra atau Kak Nomi katakan Yesus bangkit, semua katakan semangat. Oh gitu. Oh iya, bukan siap Kak Oh, Nomi. oke Kak. Ulang ya Kak. Ulang ya, Kak Citra yang panggil ya adik-adik, siap ya di rumah ya. Yesus bangkit, semangat, sukacita, yes yes yes. Oke, sebelum nyanyi lagi lagu yang baru, kakak ulangi lagi ya semuanya ya, nggak kedengaran suaranya nih. Kakak ulang lagi ya semuanya. Yesus bangkit, semangat, sukacita, yes yes yes. Yuk Oke, kita Kak Nomi. nyanyi lagu baru ya Kak. Oke. Mainkan Bang Niko. Yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Sekali lagi adik-adik ya, ikutin gerakannya Kak Citra dan Kak Nomi. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit, Semangat, sukacita, yes, yes, yes. Tetap semangat ya adik-adik. Tapi Kak Nomi, sebelum kita masuk ke ibadah, kita mau siapkan Alkitab, lalu apa? Kidung Jemaat, Kidung Jemaat dan uang persembahan. Sekarang kita akan masuk ibadah dengan satu lagu pembuka. Ya Aba dan Bapa. Untuk Inang dan Amang semua boleh menemani adik-adik sekolah minggu untuk masuk ke dalam ibadah sekolah minggu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Doa pembuka akan dipimpin oleh Amang Pendeta S. Silitonga. Pada di sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas perayaan Paskah yang boleh kami lakukan dalam situasi yang terbatas. Tapi kami bersyukur Tuhan atas ibadah pada minggu ini. Kiranya Engkau menyertai kami dan kami boleh Tuhan bersukacita dalam ibadah Paskah ini. Dan Engkau menyertai juga dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kita nyanyi ayat kedua ya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Hukum Taurat minggu ini yaitu dari Tita ke-9. Nanti kita berdua kakak sekolah minggunya, Kak Citra dan Kak Nomi akan bergantian. Ada yang mempergerakan ayat titahnya dan ada yang membacakannya saja. Aku duluan ya Kak? Jadi aku gerakannya nih, Iya deh, Tita ke-9. iya deh. Pasti adik-adik udah inget dong, sering Pasti. diulang-ulang. Tita ke-9 gampang loh. Kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Jangan. Kak Nomi disebutin dulu Tita ke-9-nya. Oh iya, lupa-lupa. Maaf ya, kita ulang 1, 2, 3. Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi ya Kak. Sekali lagi dong. Kak Baiklah. Citra ya, sekarang Kak Nomi Oke. gerakannya. Oke, siap ya adik-adik? Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Oke, pasti adik-adik di rumah sudah hafal loh adik. Kak Nomi. Iyalah, pastilah Kak ya. Kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, sekarang kan kita sudah masuk ke bulan April, benar kan Kak? Betul sekali. Kak Tanggal Nomi. berapa sekarang Kak? Tanggal 4 April, tepat hari Paskah. Di minggu pertama bulan April. Jadi ayat bulanannya baru pertama kali diucapkan sama kita berdua. Betul. Dari mana ya Kak Nomi ayat bulan April ini? Lukas 12 ayat 8. Coba adik-adik Alkitabnya sudah diambil, sudah dibuka, biar kita sama-sama bacakan Lukas 12 ayat 8. Mungkin adik-adik belum hafal karena baru pertama kali Kak Nomi. Baiklah, berarti mereka kita tunggu dulu kali ya. Iya. Ayo sudah? Sudah? Lukas 12 ayat 8 ya.
Buat Oke. adik Batita sama Balita boleh dibantu loh Kak Nomi sama Iya. mama dan papanya untuk mencari Lukas 12 ayat 8. Kita belajar menghafal dulu kali ya Kak. Oke. Oke, kita ucapkan ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi Kak Nomi. Oke, kita belajar menghafal dulu ya Kak. Oke. Sekarang kita baca dari Alkitab dulu, nanti ditutup ya Alkitabnya. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tutup ya Alkitabnya. Oke, nggak apa-apa kalau belum hafal ya Kak, namanya juga baru pertama kali. Iya. Kita mulai ya, sekali lagi ini terakhir kalian harus hafal. Oke Kak? Oke Kak Nomi. Siap-siap semuanya. Kita hitung 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Oke, pintar mereka. Minggu depan, guru sekolah minggunya akan mengajarkan dengan gerakan. Sekarang kan karena baru pertama kali, kita ayat hafalannya dulu kita hafalkan. Betul Kak Nomi. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Amang Pendeta S. Silitonga, kita mau nyanyikan lagu yang tadi tuh di pemanasan, lagu baru. Lompat-lompat itu ya Kak? Betul, dia menang dan bangkit. Dia itu Yesus yang menang dan bangkit. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita mengawali dengan doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hadirin sekalian, apa kabar pada minggu ini? Walaupun tetap kita dalam situasi pandemi, kita harap semuanya tetap semangat dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu. Nah, dalam perayaan Paskah pada minggu ini, firman Tuhan yang menjadi renungan dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Silakan dipersiapkan Alkitabnya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita, mari kita bersama-sama mengikutinya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, dialah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kami ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Demikian firman Tuhan. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus bangkit dari kubur dan mengalahkan maut. Berbicara mengenai kebangkitan Yesus, tentu adik-adik juga akan sulit mengerti. Karena ini persoalan yang sulit dimengerti tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Tapi itulah kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Tuhan tidak hanya sanggup untuk menyembuhkan orang sakit, Tuhan tidak hanya sanggup untuk memberikan makan orang yang kelaparan, tapi Tuhan juga sanggup membangkitkan orang dari kematian. Itulah Paskah yang kita rayakan pada hari ini dan menjadi hari raya yang penting bagi orang Kristen dan tentu ini sangat membahagiakan kita. Yesus bangkit dari kubur, Yesus bangkit dari kematian dan dia hidup untuk selama-lamanya. Karena itu hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita. Ini perayaan besar bagi setiap orang Kristen. Karena itu kita harus menunjukkan dalam kehidupan kita dan juga dalam perayaan Paskah ini bahwa kita bersukacita dari kehidupan kita bahkan setiap hari. Dalam nas kita ini menceritakan tentang Maria Magdalena dan ada Maria yang lain yang pertama terkejut, kemudian takut, lalu mereka menjadi berbahagia. Mereka terkejut ketika melihat bahwa pada waktu itu mereka pergi ke kuburan. Mereka melihat Yesus tidak lagi ada di kuburan itu. Mereka terkejut. Mereka lantas ketakutan ketika tiba-tiba malaikat Tuhan datang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini dua peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika mereka tiba di makam itu. Adik-adik tentu bisa membayangkan ekspresi dari Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika mereka sampai di kuburan lalu mereka terkejut. Yesus tidak ada di sana lagi. Belum selesai mereka terkejut, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan dan mereka ketakutan. Perubahan ekspresi dari terkejut menjadi ketakutan. Tentu adik-adik pernah juga mengalami seperti itu. Namun ketika mereka terkejut dan mereka ketakutan, Allah melalui malaikat menghibur mereka. Jangan takut, kata malaikat, bahwa Yesus yang kamu cari tidak lagi ada di sini, tapi dia sudah bangkit dari antara orang mati. Pergilah, sampaikanlah kepada murid-murid yang lain. Ketika mereka mendengar itu dan malaikat mengingatkan bahwa Yesus pernah mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya teringat benar perkataan Yesus, lalu mereka gembira dan mereka bersukacita. Dan mereka pergi dari kubur itu dengan sukacita memberitakan kabar. Dikatakan di ayat 8 begini, mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Dari keterkejutan, dari ketakutan, semua berubah menjadi sukacita karena mereka ingat dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Hadirin sekalian, itulah alasan mengapa kita berbahagia pada perayaan Paskah ini. Karena kita mengingat Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Yesus telah bangkit dari kubur dan hidup untuk selama-lamanya. Kita bahagia dan kita percaya bahwa kita juga sama seperti Yesus
akan memiliki kehidupan yang kekal. Setiap orang percaya akan memiliki kehidupan yang kekal. Ketika kita kelak mati, maka kita akan dibangkitkan juga seperti Yesus dibangkitkan dari kubur. Kebahagiaan kita bukan hanya di dunia ini, tapi sukacita kita dalam perayaan Paskah ini adalah kita mengingat bahwa Kristus sudah bangkit, mengalahkan kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita punya alasan untuk berbahagia pada hari ini. Kita punya alasan untuk berbahagia dalam situasi pandemi ini. Kita punya alasan untuk berbahagia dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami sampai saat sekarang ini. Karena apa? Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Dan Kristus hidup selama-lamanya untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena itu adik-adik, tunjukkan sukacitamu. Semua peristiwa yang kita alami sekarang ini dan yang akan kita alami, kita tetap melewatinya, kita tetap menjalaninya, dan kita tetap menghadapinya dengan sukacita karena kita percaya pada akhirnya kita akan menang sebagaimana Kristus memenangkan maut di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami akan kebangkitan Kristus dalam perayaan Paskah ini dari maut. Kami bersukacita Tuhan Engkau sudah mengalahkan maut dan memenangkannya. Engkau juga Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau berkuasa bukan hanya atas dunia ini, bahkan juga atas maut. Kami bersukacita Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa kami juga memperoleh kehidupan kekal di dalam iman kami sebagaimana Kristus yang telah bangkit dari surga. Kiranya Tuhan dalam perayaan Paskah ini, kami boleh tetap bersukacita untuk melewati kesulitan demi kesulitan, kesedihan demi kesedihan yang kami alami sampai saat sekarang ini. Tapi kami punya kebahagiaan, Kristus sudah bangkit, dan kami juga akan dimenangkan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu sampai saat sekarang ini. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, kami juga mengalami ada banyak keterkejutan, ketakutan di tengah-tengah dunia ini. Atas banyak peristiwa yang menimpa kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberikan sukacita pada waktunya dan pada akhirnya. Kiranya Tuhan dalam situasi Paskah yang terbatas ini, adik kami sekolah minggu, walaupun mereka tidak boleh berkumpul di gereja sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kami tetap bersukacita di rumah kami masing-masing dan tetap mengingat Kristus yang sudah bangkit, yang menjadi harapan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Pengumuman. Adik-adik sekolah minggu, kita masih ibadah sekolah minggu secara online di rumah. Jangan lupa untuk Inang dan Amang untuk menemani adik-adik sekolah minggu ya beribadah. Tepat waktu setia di jam 7 pagi. Siapkan Alkitab, kidung jemaat, dan uang persembahan yang rapih. Apalagi Kak pesannya? Nah selanjutnya pesannya nih, seperti yang sudah-sudah dan diulang-ulang, adik-adik pasti inget dong, 4 RB. Yuk kita ucapkan sama-sama. Yang pertama, Rajin belajar. Yang kedua, Rajin baca Alkitab. Yang ketiga, rajin berdoa. Oh berdoa dulu. Dan yang terakhir, keempat, rajin bernyanyi. Nah selanjutnya Kak Nomi, kita mau ingat protokol kesehatan 3M. Apa itu Kak Nomi? mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk Nah. adik-adik sekolah minggu yang sakit, kita juga ucapkan ya Kak, supaya cepat sembuh, selalu berdoa supaya Tuhan berikan kesembuhan. Dan bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun adik-adik. Selamat Tuhan ulang tahun, Yesus memberkati. Minggu ini tugas online-nya ada 2, horong kecil dan horong besar. Horong kecil akan dibacakan oleh Kak Citra. Untuk horong kecil didengar ya adik-adik Batita, Balita. Tugas online minggu ini membuat salib. Adik-adik
bahannya bebas, bisa dari karton atau dari kardus atau dari apapun, dari kertas apa tuh namanya kan Nomi yang berwarna? Kertas apa? Kertas apa ya? Origami. Boleh juga. Nah, untuk tugas orang besar, Kak Nomi akan jelaskan. Adik-adik semua yang orang besar, urutkan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dikuburkan dan bangkit, pasti ada satu peristiwa sebelum itu, yaitu di Taman Getsemani dia ngapain ya? Pokoknya baca dulu di Alkitab, setelah itu kalian tuliskan di salibnya, dan dari Getsemani sampai disalibkan, turun ke bawah, dia dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Benar kan Bangkit Kak? pada hari keberapa? Ketiga. Jangan jawab dulu, tadi Oh kakak mau iya, kasih iya, iya, pertanyaan iya, sama iya. adik-adik. Bangkit pada hari keberapa adik-adik? Ketiga. Dengar ya Kak Nomi ya. Selanjutnya kita mau tonton Video. video tugas adik-adik sebelumnya. Yuk kita tonton sama-sama. Sekarang adik-adik sudah persiapkan uang persembahannya kan? Kalau belum segera diambil. Karena kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk Kak Nomi dan adik-adik kita sama-sama mengucapkan. Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 96 ayat 1, Nungata Luhamatean. Luhamatean dibantu Tuhan Yesus aina hedo ibana songona didoknai haleluya haleluya nunga he Yesus haleluya haleluya nunga he Yesus. Hadirin sekalian, mari kita menutup ibadah kita pada minggu ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Ibadah sekolah minggu sudah selesai adik-adik. Kakak Nomi Kak Citra dan Bang Bang Niko Niko mengucapkan Selamat Hari Minggu Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.